Udah jangan banyak nanya. Ayo ikut saya. Ikut kemana? Aku aja nggak kenal sama bapak. Saya mau dibawa kemana? Saya udah bayar teman kamu yang namanya Anggi. Mas jawab jujur. Siapa foto perempuan di wallpaper handphone kamu? Ini foto pacar aku. Kenapa? Oh, bagus kamu ya. Begini kamu selama ini ya. Suami tidak ada di rumah, kamu pergi sama laki-laki lain, gitu? Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga sehat selalu dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selain Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Ririn. Assalamualaikum Mbak Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ririn, baik langsung saya cerita ke kita. Mbak Ririn punya permasalahan hidup seperti apa? Saya pengen cerita masalah waktu kecil saya, Mas, masalah pahit saya sebelum saya menikah, Mas. Ya, boleh diceritakan ke kita awal mulanya seperti apa? Saya anak sulung dari 6 bersaudara, Mas. Dulu bapak saya pernah kerja jadi helper di salah satu perusahaan swasta. Ibu saya pembantu rumah tangga, Mas. Jadi dari kecil saya sudah bantu-bantu ibu sama bapak dengan bekerja, Mas. Ya, dengan bekerja berarti membantu ibu sama bapak juga membiayai adik-adik juga untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau iya, karena kan bapak sama ibu untuk makan aja masih kurang, Mas. Masih kurang. Jadi kan saya bantu-bantu tuh untuk biaya sekolah saya itu melalui berjualan nasi goreng, Mas. Jual nasi goreng yang berkeliling atau yang Enggak, menetap? saya ambil dari tetangga, Mas. Ngambil dari tetangga. Maksudnya Mbak berkeliling berjualannya atau menetap di Saya tempat? bawa ke sekolahan, Mas. Dibawa ke sekolah. Oke. Ini Mbak melakukan ini disuruh orang tua atau kesadaran diri sendiri? Kesadaran diri sendiri, Mas. Kesadaran diri sendiri. Itu Oh, buat iya. beli buku sekolah gitu. Karena kan ibu bapak juga nggak bisa gitu, buat makan aja nggak cukup. Jadi mumpung lagi ada peluang buat beli buku sekolah, akhirnya saya berjualan nasi goreng. Pak Ustadz ini luar biasa, Pak Ustadz membantu perekonomian keluarga sebagai anak pertama. Bapak ibunya kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, dia melakukan itu nih Pak Ustadz. Nah, dalam Islam sendiri Pak Ustadz, walaupun tidak dipaksa, ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz seorang anak bekerja? Assalamualaikum Mas Farid dan seluruh pemirsa di tanah air. Apa yang dilakukan oleh saudara kita untuk membantu orang tua ini adalah perilaku yang sangat-sangat mulia. Perilaku yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bagaimana seorang anak harus bisa memerankan diri, meringankan beban, membantu dan melayani orang tuanya sebaik mungkin. Apalagi saudara kita tahu betul bahwa keluarganya, terutama ibunya, masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu menginisiasi untuk berjualan membantu keluarganya, wabil khusus ekonomi ibunya. Ini adalah perilaku yang sangat agung karena memiliki minimal 2 keutamaan. Pertama, melatih dirinya untuk mandiri. Yang kedua, betul-betul menjadi anak yang solehah, membantu meringankan beban orang tuanya. Nah, meskipun dalam konteks hukum kita ada aturan tidak boleh anak itu bekerja di bawah umur. Tetapi ketika apa yang dilakukan oleh saudara kita ini dalam rangka pembelajaran, maka ini menjadi sangat baik. Karena beberapa negara maju, negara besar itu mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk menjadi pengusaha. Tidak memberikan target dan beban yang
terlalu besar dan terlalu berat, tetapi mereka sudah dimasukkan dalam kultur, kondisi di mana ketika dia dewasa nantinya akan terbiasa dengan fight, terbiasa dengan bertanggung jawab, terbiasa dengan disiplin, dan terbiasa dengan bisa menghidupi dirinya sendiri atau mandiri. Lebih tangguh Maka, gitu Ustaz. pastinya lebih tangguh kalau mereka disiplin untuk belajar sejak kecil. Beda dengan anak-anak yang terlahir dari keluarga kaya raya misalnya, lalu kemudian selalu dijuju, kalau dalam bahasa Jawanya itu, dijuju itu dilayani semua kebutuhannya. Sehingga inisiatif dari anak itu tidak muncul. Karena apa? Karena terbiasa untuk diservis. Minta makan ditulangin, minta uang diberikan. Sehingga ketika mereka dewasa harus fight dengan realitas, mereka akan menunggu, tidak proaktif dan tidak punya inisiatif. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara kita ini sudah sangat besar manfaatnya untuk kewibawaan, kemuliaan, dan keagungannya di masa yang akan datang. Luar biasa. Ya. Baik, Mbak Ririn sendiri sampai berapa lama jualan seperti itu? Udah cukup lama sih Mas jualan, udah. Tapi alhamdulillahnya. Sampai usia berapa maksudnya? Sampai Itu, kelas berapa? Aku jualan tuh sampai SMK juga masih jualan. SMK masih jualan, Iya, ya? masih jualan. Karena kan buat kalau misalnya alhamdulillahnya tuh aku tuh dapat beasiswa Mas. Alhamdulillah. Cuma kan karena meskipun aku dapat beasiswa, kadang tetangga suka ngecibir gitu. Tuh nggak bisa ngelanjutin ke yang lebih tinggi katanya. Cuma kamu tuh mampunya pasti juga sampai SD aja gitu Mas. Baik Pak Ustadz, ini ada satu hal yang penting adalah kita sebagai bertetangga. Betul. Melihat keberhasilan tetangga sebelah, harusnya kan kita mensupport. Tapi Betul, ini justru betul. malah mencibirkan nih Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz? Ini salah satu ciri dari tetangga yang tidak baik. Saya perlu tegaskan pada pemirsa Tawakal Antv dimanapun berada, janganlah jadi tetangga yang suka mencibir. Janganlah jadi tetangga yang suka hasut atau iri dengki. Karena sikap itu tidak akan menjadikan para pemirsa dan siapapun yang mendengar acara Tawakal kita ini untuk menjadi orang lebih baik kalau hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan suka mencibir. Nah, Rasulullah SAW sendiri tegas menyatakan bahwa ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, iman yang sejati, adalah berbuat baik kepada tetangganya. Tidak pernah menyakiti tetangganya. Sampai ada hadisnya Rasulullah yang lain yang menegaskan, kalau kamu memiliki tetangga yang buruk, lalu kamu kemudian bersabar atas keburukannya, tidak membalas keburukan itu, maka subhanallah, pahalanya itu tidak hanya akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tetapi diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Artinya menyikapi cibiran-cibiran yang ada dengan hal yang positif, tidak mendoakan yang buruk untuk yang Persis. mencibirkan ya Pak Ustadz. Persis sekali. Jadi pemirsa Tawakal Antv dimanapun berada, saya kira pelajaran penting yang kedua dari kita hidup menjalani kehidupan di atas muka bumi ini adalah kita tidak akan pernah merasa terbebas dari cibiran, hasutan, dan iri dengki orang lain. Walaupun kita tidak berbuat salah kepada mereka. Oleh karena itu, jangan berkecil hati ketika ada orang lain mencibir, merendahkan kita, iri dengki kepada kita. Go on. Dan show must go on. Ya. Teruskan lanjut, hidup kita harus terus berlanjut. Jangan pernah kembali menengok apa yang dibicarakan orang. Karena itu akan melemahkan semangat dan perjuangan kita. Yang menjadikan kita semangat hidup ini adalah ketika kita yakin bahwa Allah akan bersama-sama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, Mbak Ririn kemudian sampai lulus SMK kan ya? Iya. Kemudian Mbak Ririn melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Itu beasiswa juga? Beasiswa juga Mas. Iya. Sambil kerja. Sambil kerja. Iya. Kan pikir aku tuh pas kuliah tuh meringankan beban orang tua gitu Mas. Aku udah dapat beasiswa untuk sekolah jenjang lebih tinggi. Tapi kenyataannya tuh aku tuh malah semakin dewasa beban tuh masih berlanjut Mas. Beban seperti apa? Kan waktu itu aku adik-adik aku tuh masih kecil Mas. Jadi aku harus ngebiayain adik-adik aku, terus orang tua aku kan juga
itu sewa rumah gitu. Nah, jadi aku juga harus mikirin untuk sewanya mereka juga, Mas. Nah, kemudian Mbak kerja sebagai apa? Masih jualan kah atau ada pekerjaan yang udah Enggak. mulai tetap? Aku kan sambil kuliah, Mas. Jadi aku ngambil event-event aja gitu, SPG event. Ada di SPG event. Nah, sepanjang kerja itu ada gangguan kah? Ada kendala kah? Itu kan aku dengan kondisi aku kayak gitu, aku pusing sendiri gitu, Mas, gimana cara ngatasinnya. Sampai teman kuliah aku datang dan dia ngasih solusi untuk cari uang yang cepat. Apa solusi dari temannya? Aku pernah dikenalin sama om-om gitu, Mas, Ya Allah. sama teman aku. Di situ katanya sih aku suruh ngelayanin dia, terus langsung dapat uang. Dan waktu itu sempat om-omnya datang ke kosan aku, Mas. Dan dia tuh maksa buat ikut dia gitu. Padahal aku nggak janji apa-apa sama dia gitu. Aku langsung teriak, Mas. Sempat tuh tetangga-tetangga kos aku pada datang. Katanya si omnya dia udah booking aku melalui teman aku, Mas. Maaf, kamar Ririn yang mana? Sebelah sini, Om. Oh. Ririn, Ririn, keluar kamu. Ya, ada apa? Cantik juga ya kamu ternyata ya. Bapak siapa ya? Jangan kurang ajar kamu sama saya. Udah jangan banyak nanya. Ayo ikut saya. Ikut kemana? Aku aja nggak kenal sama Bapak. Saya mau dibawa kemana? Saya udah bayar teman kamu yang namanya Anggi. Bayar apa? Ini saya. Aku nggak mau. Astagfirullah. Astagfirullah. Tolong. Tolong. Aku nggak mau ikut sama Bapak. Tolong. Mas, tolongin saya, Mas. Ada apa, Rin? Hah? Pak, Bapak ngapain dengan teman saya, Pak? Kamu siapa? Kan saya bilang tadi, saya temannya Ririn. Jangan ikut urusan saya ini. Saya udah banyak keluar biaya. Oh, itu urusan Bapak, ah? Saya nggak mau tahu. Dia harus ikut saya. Pak, saya bilang ya, apa saya mau laporin polisi, Bapak? Mau? Hah? Saya tidak tahu. Oh, tidak takut. Doni! Doni! Pergi dari sini, pergi! Udah, ngapain? Kalau ada kasus seperti ini bagaimana nih Pak Ustadz? Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Saya ikut bersedih dan bersimpati atas peristiwa tragis yang dialami oleh tamu kita. Yang pertama, sebenarnya Allah sangat sayang kepada beliau ketika terus diberikan ujian demi ujian untuk melatih kesabarannya. Dan saya kira sudah berhasil, Mas Farid. Bayangkan dari ketika masih sekolah, Ya Mas, dari SD sampai SD, SMP, SMA, SMK. sudah berhasil untuk Membiayai. menjadi pribadi yang luar biasa. Maslahat dan manfaat serta berguna untuk keluarganya. Bayangkan kalau kita berpikir soal kemaslahatan yang dilakukan seseorang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Apalagi kemaslahatan untuk keluarganya. Mulai dari SMA katakan, sudah akil balik, ya sudah punya tanggung jawab sendiri, beliau pasti bisa membantu keluarganya. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan dari hasil kerja kerasnya untuk adiknya, untuk ibunya, ini adalah bekal pahala yang luar biasa. Dan ini berlanjut sampai kuliah ternyata. Tidak hanya untuk keluarganya, tidak hanya untuk orang tuanya, tapi untuk adik-adiknya. Berapa besar pahala yang dikumpulkan. Beliau bersabar. Hingga tadi kita mendengar satu cerita yang sangat tragis dan tidak mengenakkan untuk kita. Na'udzubillah, semoga kita semua dijaga, Mas Farid. Amin, ya Keluarga Allah. kita dijaga, anak-anak kita dijaga. Beliau tanda kutip terjerumus ke dalam prostitusi online, mungkin bahasa kasarnya sekarang. Beliau tidak tahu sebenarnya, tapi sama temannya sudah dijual, tanda kutip. Sampai ada om-om datang, lalu kemudian memaksa untuk menggunakan jasanya itu. Karena Padahal tidak ada deal, tidak ada kontrak sebelumnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya. Apa yang dilakukan oleh tamu kita, kemudian berteriak lalu tetangga keluar dan mengusirnya sudah benar. sudah benar ya. Ya. Tetapi kita harus bisa memastikan jangan sampai terulang lagi. Bagaimana caranya? Saya kira pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah, kalau ada peristiwa yang sama,
kita harus berani dan tegas untuk melaporkan yang menjual kita kepada polisi. Karena itu jelas deliknya adalah prostitusi online. Ya, kita tidak ikut apa-apa, tiba-tiba diperjualbelikan. Datang hidung belang, lalu kemudian mereka mau menggunakan jasa kita. Nah, ini yang saya sebut betapa kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah akan terus diuji dengan ujian yang beragam. Sampai dia berhasil dengan ujian itu, maka Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan angkat derajatnya. Tapi di titik lain, banyak sekali manusia yang tidak mampu diuji oleh Allah. Padahal ketika ujian itu sudah terjadi dan kita